Dia rindu mengenal Tuhan itu siapa sih? Kristus yang mau melintas, Yesus yang mau melintas itu siapa? Sehingga dia rela berdesak-desakan dengan orang banyak, dia rela manjat pohon dan lain sebagainya, hanya untuk mau mengenal siapa Kristus itu. Kita yang hadir di sini, seberapa banyak hasrat kita, seberapa besar hasrat kita untuk mengenal Tuhan. Kalau hasrat kita hanya sekecil, tidak sebesar Sakius, maksudnya hasrat kita ya kecil, biasa-biasa saja. Mungkin kalau kita ke gereja hanya karena faktor hujan, kita sudah tidak datang. Hanya pilek sedikit, kita sudah tidak akan datang. Ngantuk sedikit, kita sudah nggak bisa teduh. Rematik, kita udah nggak komsel, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan itu tergantung dari hasrat kita. Dan melalui hasrat yang begitu kuat dari Sakius, Tuhan menunjukkan matanya kepada satu pribadi. Di antara, saya percaya di sana yang hadir ratusan orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi ada satu orang yang menarik perhatian Kristus. Karena apa? Tuhan tahu ada hasrat yang mendalam dalam hatinya untuk mengenal siapa pribadi yang barusan lewat tersebut. Ada hasrat yang begitu mendalam untuk mengenal pribadi Yesus sendiri. Dan yang kedua, Sakius memiliki kerendahan hati. Bayangkan seorang pejabat pajak, katakan di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani, rindu untuk melihat Obama yang mau datang ke Indonesia. Dia rela manjat pohon pinang untuk melihat Obama yang lewat. Apa kata dunia? Kalau itu yang manjat kuli bangunan, itu sudah satu hal yang biasa, yang lazim. Kalau itu yang manjat mungkin anak-anak sekolah, itu sudah wajar. Tapi yang manjat adalah seorang pejabat tinggi negara, itu bukan satu hal yang wajar. Dunia bilang, apa kata dunia? Tapi Sakius, dia rela merendahkan dirinya, dia manjat pohon Allah, dan dia percaya orang lain pasti melihat. Maunya turun lu, mungkin kata-kata orang seperti itu, ya. Mungkin orang begitu benci dengan seorang pemungut cukai yang memang pada saat itu adalah sampah masyarakat. Tapi dia meninggalkan semuanya. Dia rela diejek orang-orang di sekitarnya. Mungkin terpecah perhatian pada saat itu. Ada yang rindu untuk mengiring Kristus, ada yang rindu, ada yang melampiaskan kekecewaan mereka kepada Sakius dengan mengejeknya. Tapi dia tetap tahan, dia tetap rendah hati, dan dia tetap bergelantungan di atas pohon tersebut untuk melihat Yesus yang lewat. Kita juga perlu memiliki sikap yang seperti ini. Bukankah kata orang kalau cinta itu adalah harus berkorban? Tanpa pengorbanan kita tidak bisa mendapatkan cinta. Tanpa pengorbanan kita tidak bisa mengekspresikan cinta kita. Sakius, dia berkorban. Dia mengorbankan martabatnya. Dia merendahkan hatinya untuk menarik perhatian dari kekasih yang akan lewat. Demikian juga sikap kita sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Kita harus merendahkan hati kita untuk kita mendapat sorotan mata dari Tuhan dalam hidup kita. Belajar rendah hati juga artinya kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana saat kita ditegur oleh pemimpin kita, bagaimana saat kita dikuatkan oleh rekan-rekan komsel kita, bagaimana saat kita didoakan, respon kita, apakah kita menolak, apakah kita berontak. Di sini Sakius, dia menunjukkan seorang pribadi yang rendah hati. Padahal dia adalah seorang petobat. Bahkan dia belum bertobat sama sekali pada saat itu. Bagaimana dengan kita? Usia rohani tidak menentukan seberapa besar kita dilirik oleh Tuhan. Seberapa hati Tuhan kepada kita tidak ditunjukkan kepada seberapa besar usia rohani kita. Apa pangkat kita di gereja. Tapi kerendahan hati itu membuat Tuhan tertarik kepada kita. Dan yang ketiga, ini adalah yang terpenting, bahwa Sakius berani bertobat secara radikal. Di Lukas 19 ayat yang ke-8 di situ dikatakan dia berkata bahwa dia menjual miliknya dan dia akan mengembalikan apa yang sudah dia peras kepada orang-orang tersebut. Dikembalikan berapa banyak di sana? 4 kali lipat. Luar biasa. Bukan 1 kali lipat, bukan 100% yang dikembalikan, tapi 400%. Itu kalau namanya bunga mungkin cuma 20%, tapi dia kembalikan 400%. Luar biasa, satu pertobatan yang radikal. Tuhan tahu di dalam hatinya
bahwa Sakius ini adalah seseorang yang menantikan pertobatan datang dalam keluarganya. Dan itu mengundang Yesus untuk menginap di rumahnya. Bukan hanya Yesus berkata, Sakius turunlah, tapi Yesus berkata, aku akan menginap di rumahmu. Artinya apa? Yesus jatuh cinta kepada seorang pemungut cukai yang bernama Sakius. Karena di ayat